أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat kita bisa untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita bisa untuk berzikir, menyebut nama Allah. Nikmat kita bisa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat untuk bisa berkumpul bersama untuk mengkaji ilmu agama. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan kita diterima oleh Allah, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, dikuatkan iman kita oleh Allah, dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita Galan Musannif radhiyallahu taala anhu, yaitu pembahasan tentang amalan-amalan hati, kewajiban-kewajiban hati yang merupakan amalan yang tinggi derajatnya, amalan yang sangat mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai pembahasan kita yaitu dijelaskan di antara perkara yang menyelamatkan seorang hamba dan merupakan amalan yang sangat mulia adalah at-tawakkul 'alallahi, bertawakal kepada Allah. Ini telah kita kaji. Lalu yang berikutnya adalah di antara amalan yang mulia, yaitu yang dapat menyelamatkan seorang hamba dunia dan akhirat, dan yang dapat meninggikan derajatnya dunia dan akhirat adalah wal hubbu lillahi, cinta kepada Allah, war ridha anillah, dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, rela menerima apapun yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan bahwa wa ammal hubbu fillahi, adapun cinta karena Allah, fahuwa min asyrafil maqamati wa arfa'iha, maka itu merupakan kedudukan yang sangat mulia dan yang sangat tinggi. Hamba kedudukannya itu menjadi mulia dan menjadi tinggi adalah dengan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan cinta kepada Allah adalah amalan ibadah yang paling tinggi. Semua ibadah amalan tujuannya adalah untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang diridhoi oleh Allah, tandanya hamba itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang cinta kepada Allah, hamba itu dicinta oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillahi. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Tanda orang yang benar-benar beriman cinta kepada
Allah. Semakin tinggi imannya kepada Allah, semakin tinggi cintanya kepada Allah. Tanda hamba yang sempurna imannya kepada Allah, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya, itu baru sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sifatnya orang-orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Walladzina amanu asyaddu hubban lillahi. Orang-orang yang beriman, tandanya bagaimana sifatnya mereka, asyaddu hubban lillahi, sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah berfirman yang artinya Allah akan mendatangkan orang-orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah, ya. Sebelumnya Allah berfirman, ya ayyuhal mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina. Allah berfirman, seandainya kamu murtad, keluar daripada agama Islam, meninggalkan agama Allah, fasaufa ya'tillahu, Allah akan mendatangkan orang-orang yang cinta kepada Allah dan yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hamba yang benar-benar beriman kepada Allah. Sifatnya mereka bagaimana? Adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Merendah kepada orang-orang yang beriman, dan a'izzatin, ya, memuliakan dirinya, ya, di hadapan orang-orang kafir. Jadi tanda orang yang beriman, yang cinta kepada Allah, yang dicinta oleh Allah, terhadap orang mukmin merendah. Namun kepada orang-orang kafir meninggi, ya, bukan sebaliknya. Kepada orang-orang kafir yang tidak beriman merendah, nunduk-nunduk, ya, tapi kepada orang Islam itu meninggi, ya, memuliakan dirinya, merendahkan orang lain. Ini tanda orang yang tidak beriman kepada Allah, bukan sifat hamba yang beriman. Sifat hamba yang beriman dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu adillatin 'alal mu'minin, ya, merasa rendah di hadapan orang-orang yang beriman, a'izzatin, dan merasa mulia, ya, maknanya merendahkan orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menunjukkan kemuliaan daripada Islam, untuk menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ya, sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara. Barang siapa yang 3 perkara ini memiliki 3 perkara ini, ya, barang siapa yang memiliki 3 perkara ini, wajada, akan menemukan dengan 3 perkara itu halawatal iman, manisnya iman. Jadi orang yang memiliki 3 perkara ini baru bisa merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab iman itu sangat manis, iman itu sangat nikmat, ya, namun banyak orang yang tidak merasakannya, ya. Sedangkan orang yang memiliki 3 perkara ini baru akan menemukan manisnya iman kepada Allah, akan merasakan nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya, baru bisa merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru bisa merasakan nikmatnya iman kepada Allah.
Kalau seandainya masih mencintai sesuatu, keluarganya, hartanya, dan lain sebagainya, lebih daripada Allah dan Rasulnya, itu tidak akan merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya apa? Orang yang merasakan manisnya iman dan orang yang tidak merasakan manisnya iman, keduanya sama-sama beriman, tapi bedanya orang yang merasakan manisnya iman itu tidak akan masuk ke dalam api neraka. Jadi orang yang selamat dari api neraka, tidak tersentuh api neraka, itu adalah orang yang imannya manis. Maknanya merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Adapun orang yang beriman tapi belum merasakan manisnya iman kepada Allah, bisa masuk ke dalam api neraka, tapi tidak kekal berada di dalam api neraka. Karena orang yang beriman itu tidak ada yang kekal di dalam api neraka. Orang yang beriman seluruhnya akan masuk ke dalam surga. Bahkan dijelaskan dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun imannya sebesar atom, sangat kecil sekali, sangat lemah sekali, tapi beriman, Allah bedakan dengan orang yang tidak beriman. Apa bedanya orang yang beriman dan yang tidak beriman, ya? Orang yang beriman itu pasti akan masuk ke dalam surga, ya. Orang yang tidak beriman diharamkan masuk ke dalam surga, selama-lamanya kekal di dalam api neraka. Tapi orang yang beriman belum merasakan manisnya iman itu bisa masuk ke dalam surga, bisa masuk ke dalam neraka, ya. Tapi tidak kekal berada di dalam api neraka. Jadi kita berusaha jangan sampai kita meninggal kecuali kita telah merasakan manisnya iman kepada Allah. Jangan sampai kita meninggal kecuali kita kuatkan, tingkatkan iman kita sampai kita merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita selamat dari api neraka, ya. Di dalam hadis dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang imannya manis, ya, orang yang merasakan manisnya iman, itu neraka takut dengan orang tersebut. Bahkan diriwayatkan ketika orang yang imannya kuat, sempurna imannya, manis imannya, ketika melewati sirat yang terbentang di atas api neraka, itu neraka akan berkata, "Jus ya mukmin, ya fa inna nuraka yudfi'uni." Lewatlah wahai orang beriman, kata neraka. Lewat, cepat lewatlah orang yang beriman, karena cahayamu memadamkan aku, kata api neraka, ya. Jadi cahaya orang yang benar-benar beriman, yang merasakan manisnya iman kepada Allah, bisa mematikan api neraka. Ya, jadi api neraka takut dengan orang yang imannya manis, ya. Jadi ini adalah tandanya apa? Orang yang imannya manis, yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya, ya. Lalu yang kedua adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Perkara yang kedua, orang yang merasakan manisnya iman kepada Allah adalah yaitu cinta kepada seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Jadi cintanya itu karena Allah, bukan karena hawa nafsunya. Cintanya bukan karena seenaknya sendiri, semaunya sendiri, tapi cintanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Orang cinta kepada orang yang bertakwa kepada Allah, cintanya kepada orang yang beriman kepada Allah, cintanya kepada orang yang soleh, cintanya kepada orang yang banyak ibadahnya. Ini cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena duniawi cintanya, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena dunia, tapi cintanya karena Allah. Itu baru bisa merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini tanda orang yang sempurna imannya kepada Allah, cintanya karena Allah, bencinya pun karena Allah. Ya, bencinya bukan karena hawa nafsunya, semaunya sendiri, karena masalah dunia. Bencinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi orang yang kurang imannya, cintanya karena hawa nafsu, ya, bencinya karena hawa nafsu. Tapi orang yang beriman karena Allah, cintanya kepada orang yang dekat dengan Allah, bencinya pun karena Allah, benci kepada orang yang jauh dari Allah, benci kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, benci kepada orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Ini bencinya karena Allah. Itu tanda orang yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min awthaqi ural imani al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Paling kuatnya tali keimanan, maknanya orang yang paling kuat imannya adalah, tandanya apa? Bukan dilihat dari ibadahnya, bukan, ya, bukan dilihat dari sedekahnya, bukan, puasanya, bukan. Tanda orang yang paling kuat imannya, cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Karena ini amalan hati. Hati itu nggak bisa dibohongin, ya. Tanda orang yang kuat imannya kepada Allah, cintanya karena Allah, bencinya pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta kepada orang lain, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga adalah orang yang bisa merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ayyakraha ayyauda ilal kufri kama yakrahu ayyuqdhafa fin nari. Yang ketiga adalah benci kembali ke dalam kekafiran sebagaimana bencinya dilemparkan ke dalam api. Maknanya diberi, ya, sebanyak apapun, sebesar apapun, ya, tidak akan kembali ke dalam kekafiran sebagaimana bencinya dilemparkan ke dalam api. Ya, misalnya ada orang yang memberikan kepada kita harta yang sangat banyak, ya, miliaran, triliunan misalnya, tapi syaratnya kita masuk ke dalam api, ya, kita pasti menolak, nggak akan mau. Walaupun seisi dunia ini semuanya diberikan kepada kita, syaratnya kita masuk ke dalam api, kita nggak akan mau, ya. Ini sama orang yang bencinya kepada kekafiran, sama seperti bencinya masuk ke dalam api, itu baru bisa merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak orang yang tergoda, baru diberi sembako, baru diberi uang berapa juta, baru diberi jabatan, ya, kembali ke dalam kekafiran, ya, meninggalkan agamanya, ya, atau meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, membenarkan, ya, orang-orang kafir, mendukung dan lain sebagainya karena harta yang sedikit, ya. Jadi rela kembali ke dalam kekafiran dengan harta yang sedikit, jabatan yang sedikit. Itu orang yang imannya sangat lemah. Tapi orang yang imannya kuat, diberi harta sebanyak apapun, jabatan setinggi apapun, itu menolak kembali ke dalam kekafiran sebagaimana bencinya ke dalam masuk ke dalam api, ya. Jadi barang siapa yang memiliki tiga perkara ini, itu baru bisa merasakan nikmatnya, manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, para sahabat-sahabatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal ibadahnya luar biasa. Setiap hari itu habis waktunya untuk ibadah, untuk berjihad, ya, untuk bersabar, ya, puasa, nggak makan, ya, capek di dalam berjihad, di dalam membantu dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalannya luar biasa para sahabat, tapi amalan sahabat yang paling tinggi, amalannya para sahabat yang paling mulia adalah cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Ya, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, beliau berkata bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ahabba ilaina min abaina wa ummahatina wa amwalina wa minal ma'il barid. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, beliau berkata, dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami cintai, para sahabat kami cintai lebih daripada ayah kami sendiri, lebih daripada ibu kami sendiri, lebih daripada harta kami, lebih daripada air yang sejuk. Ya, dahulu padang pasir sangat panas sekali, itu sangat cinta kepada air yang sejuk. Ini para sahabat lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang sedang sekarat kehausan, ya, paling cintanya kepada air yang sejuk, itu lebih cintanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada lagi diriwayatkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, lalu ada sahabat yang bertanya, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Nabi Muhammad tanya kembali, wa madza a'datta laha, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Ya. Istilahnya kalau bahasa kita, udah siap belum menghadapi kiamat? Nanya-nanya kapan kiamat, udah siap belum? Kalau belum siap ya percuma, ya. Kapan saja, mau besok, mau lusa, setahun lagi, 10 tahun lagi, percuma. Apa yang kamu siapkan? Ya, sahabat itu menjawab, la syai' illa inni uhibbullah wa rasulahu. Tidak ada apa-apa, saya nggak punya persiapan apa-apa, hanya saja saya mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Maknanya padahal ini sahabat amalannya banyak, tapi dianggap sedikit semua itu amalannya. Yang ditunjukkan adalah amalannya yang paling tinggi, yang paling besar. Apa itu? Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Ya, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan bersama yang kamu cintai. Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Nanti di hari kiamat itu dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Allah di dalam sorga, derajat yang paling tinggi bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini amalan yang paling tinggi, yang paling besar, cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Ya, caranya bagaimana? Ya kita doa, minta kepada Allah. Ya, minta cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Ya, banyak beribadah, berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang, yang dimurka oleh Allah, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, di antara dalam hadis yang lain sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni bihubbillahi. Dalam hadis yang lain sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintailah Allah, ya, sebagaimana Allah yang selalu memberikan nikmatnya kepadamu. Jadi salah satu agar kita cinta kepada Allah dengan tafakur, kita selalu berpikir betapa banyaknya Allah memberikan nikmat kepada kita, ya, yang selalu Allah memberikan nikmatnya kepada kita, padahal amalan kita ini sedikit, itu pun gak benar, dosa kita ini banyak, tapi kita selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dunia yang katanya itu adalah penjaranya orang mukmin, dalam hadis ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Tapi kita merasakan dunia udah nikmatnya luar biasa, padahal ini penjara, ya. Ini jadi dengan tafakur kita selalu memikirkan betapa banyaknya, besarnya nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita, padahal kita ini, amalan kita ini gak benar, ya, banyak dosanya. Ini yang membuat kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintailah Allah sebagaimana Allah yang selalu memberikan nikmatnya kepadamu. Wa hibbuni bihubbillah, dan cintailah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Bihubbillah, dengan cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda orang yang cinta kepada Allah itu orang pasti cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'nal hubbu lillahi wa ma'nal hubbi lillahi ta'ala, atau wa ma'nal hubbu lillahi ta'ala mailun wa ta'alluqun wa ta'alluhun. Dan makna cinta kepada Allah, apa maknanya cinta kepada Allah? Mailun, cenderungnya hati, wa ta'alluqun, dan terikatnya hati, bergantungnya hati, wa ta'alluhun, dan meninggikan, memuliakan, menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yajiduhul abdu fi qalbihi ila dzalikal jinabil aqdas ar-rafi, yang ditemukan oleh seorang hamba di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci, yang maha tinggi. Maknanya cenderungnya hati, bergantungnya hati, cintanya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mashuban binihayati taqdis wa tanzih, disertai dengan puncak kesucian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar-benar meyakini bahwa Allah itu maha suci, cinta kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah itu maha suci. Maknanya sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Wa ghayati ta'zimi wal haibati lillahi ta'ala, disertai dengan puncak keagungan dan kebesaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta disertai dengan keyakinan Allah maha suci dan keyakinan bahwa Allah maha besar, Allah maha agung, benar-benar mengagungkan Allah. La yukhalituhu syai'un min khawatiri tasbih, tidak dicampur dengan sesuatu daripada bisikan-bisikan yang menjadikan Allah menyerupai makhluk. Ini kembali kepada tadi, bahwa dengan keyakinan bahwa Allah itu maha suci, Allah sifatnya tidak sama dengan makhluk. Wala yumazijuhu syai'un min awhamit takyif, dan tidak tercampur dengan sesuatu daripada khayalan-khayalan takyif, yaitu persamaan Allah dengan makhluknya. Ta'alallahu an dzalika 'uluwan kabira, Allah maha suci dari hal tersebut, maha tinggi dari hal tersebut dengan ketinggian dan kebesaran yang sebesar-besarnya. Nabahana ala hadza, hal ini diingatkan li'anna ba'dhal amatil ladzina la basaira lahum, idza sami'u bi ahwali ahlillah, karena sebagian orang awam yang tidak memiliki mata hati, pandangan hati, tidak terbuka hatinya, jika mendengar bagaimana keadaannya orang-orang yang dekat dengan Allah, mendengar bagaimana para wali, wa bi adzwaqihim fi mahabbatillah, jika mendengar bagaimana perasaan para wali di dalam cintanya kepada Allah, katasbiku ila qulubihim wa afhamihim wasawisun wa auhamun azimatul khatari wa syadidatul dharari, itu akan masuk ke dalam hati mereka, masuk ke dalam pemahaman mereka, was-was dan hayalan-hayalan yang sangat berbahaya. Jadi banyak orang awam mendengar bagaimana keadaannya para wali, keramatnya para wali, cintanya para wali kepada Allah, dekatnya para wali kepada Allah, akhirnya membayangkan bahwa sifatnya Allah sama seperti sifat makhluk. Bahwa nanti akan membayangkan bahwa menyatu dengan Allah misalnya, atau Allah masuk ke dalam dirinya dan lain sebagainya. Ini hayalan-hayalan seperti ini, sama seperti menyamakan sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Ini hati-hati, berbahaya. Jadi tanda makna cinta kepada Allah, hatinya benar-benar bergantung, cenderung cinta kepada Allah, tapi tetap dengan keyakinan Allah itu maha suci,
Ya, sifatnya Allah itu tidak sama dengan sifatnya makhluk. Ya, jangan membayangkan bayangan-bayangan yang bisa berbahaya. Banyak yang seperti ini. Ya. Makanya harus dengan ilmu, ya. Dengan ilmu baru benar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma inna man sadaqa fi mahabbatillahi taala da'ahu dzalika ila itsarillahi ala ma siwahu. Lalu tanda orang yang benar cintanya kepada Allah itu akan mengajaknya mendahulukan Allah daripada yang lain. Jadi tanda orang yang benar cintanya kepada Allah itu akan mengajaknya mendahulukan Allah daripada yang lain. Kalau masih mendahulukan yang lain daripada Allah, berarti nggak benar cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang benar-benar cinta biasanya didahulukan. Kita cinta kepada anak, yang kita dahulukan ya anak kita. Kita cinta kepada keluarga kita, yang kita dahulukan adalah keluarga kita, harta kita daripada yang lain, ya. Tanda cinta kepada Allah mendahulukan Allah daripada yang lain, ya. Wa ila tasmir li suluki sabili gurbihi wa ridahu. Orang yang benar cintanya kepada Allah akan mengajaknya untuk berusaha menempuh jalan agar bisa dekat dengan Allah dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang benar-benar cinta kepada Allah berusaha untuk dekat dengan Allah, berusaha untuk mendapatkan ridhonya Allah. Wa ilal jiddi fi ta'atihi. Orang yang benar cintanya kepada Allah akan berusaha di dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa badlil istita'ati fi khidmatihi. Akan mencurahkan kemampuannya di dalam melayani Allah, maknanya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarki ma yusghilu an dzikrihi wa husnu muamalatihi min kulli syai'. Dan orang yang benar cinta kepada Allah akan meninggalkan segala sesuatu yang membuatnya lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan akan baik muamalahnya dari segala sesuatu. Ya, maknanya perbuatannya itu akan menjadi baik. Ini orang yang benar-benar ya cinta kepada Allah. Wa min a'zami ma yadullu ala mahabbatillahi husnul ittiba'i li Rasulillah. Dan tanda yang paling besar orang itu cinta kepada Allah itu benar-benar mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah berfirman di dalam Al-Quran, katakanlah jika kamu memang benar-benar cinta kepada Allah maka ikuti aku. Maknanya ikuti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintaimu dan Allah akan ampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, dahulu orang-orang Yahudi Nasrani berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami cinta kepada Allah, kami beriman kepada Allah, ya. Ya, lalu turun ayat ini. Allah berfirman, katakanlah kepada mereka orang Yahudi Nasrani, kalau memang mereka benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Maknanya ikuti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kamu akan dicinta oleh Allah, baru akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi pintu untuk menuju ridhonya Allah, pintu untuk mendapatkan cintanya Allah adalah dengan kita mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini ya adalah derajat amalan yang paling mulia, yang paling tinggi. Ya, semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah kuatkan iman kita, Allah jaga iman kita, Allah jadikan iman kita manis, bisa merasakan manisnya iman kepada Allah. Dan semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang cinta kepada Allah dan yang dicinta oleh Allah.
ya, cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.